Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Abi Khalif di kelas cuan lewat YouTube. Nah, ini materi gratis yang akan saya berikan pada siapa saja yang ingin agar level up. Kenapa kok kita harus level up alias naik level? Ya karena kita hidup itu nggak boleh gitu-gitu aja ya. Kemungkinan kalau teman-teman hidupnya gitu-gitu aja ya akan stay di gitu-gitu aja. Jadi gimana biar hidup kita itu supaya bisa cepat level up? Maka kita harus mulai membangun namanya aset. Nah, membangun aset. Nah, karena sekarang ini sudah waktunya era digital, maka kita sudah tidak bisa lagi mengandalkan hal-hal aset yang benar-benar real ya. Sekarang bahkan akun media sosial ya, ini saya ibaratkan sebuah laptop, ini sudah bisa menjadi sebuah aset digital. Masalahnya di luar sana itu banyak sekali macam-macam aset digital. Kebetulan saya mengajar di kelas untuk cuan lewat YouTube ya teman-teman ya. Nah, tapi banyak juga yang skeptis, gimana caranya orang bisa belajar YouTube meskipun dia pemula, gimana dia tidak punya modal, hanya punya HP, atau dia nggak bisa editing, alias dia nol ya, kita ibaratkan nol potul. Nah, gimana caranya si orang ini ya, anggaplah ini adalah sing pemula atau kita bisa bilangnya newbie, untuk bisa level up, bisa menjadi seorang YouTuber, bahkan bukan cuma YouTuber ya. Kalau ilmu saya ini diterapkan ke berbagai macam platform, itu bisa dipakai di TikTok, di IG Reels, di FB Pro juga bisa ya, di X juga boleh ya. Teman-teman mau main snack video pun itu bisa, bahkan Shopee video pun bisa. Kenapa? Karena yang saya ajarkan ini tidak hanya masalah teknis untuk YT ya, tapi yang saya ajarkan terutama di kelas saya adalah soal mindset. Nah, karena semuanya ini sebenarnya adalah platform yang kita sebut sebagai digital platform ya, sosial media. Kita ibaratkan ini adalah sebuah platform sosial media, sosmed. Cara pemakaian semua sosmed ini itu sama. Mereka memiliki algoritma. Dan mereka memiliki algoritma sama seperti YouTube juga, mereka memiliki yang namanya audience. Jadi sosmed itu terdiri dari algoritma dan audience. Nah, di sini juga akan ada nanti yang namanya TOS, Term of Service, alias kalau bahasa mudahnya kita bisa bilang peraturan masing-masing platform. Ya, ini beda-beda. Peraturan masing-masing platform ini beda-beda. Maka cara tercepat untuk bisa level up sebagai seorang newbie, nah, ini saya kasih tahu dulu cara yang lambat dulu. Cara yang lambatnya adalah dengan cara teman-teman melakukan yang namanya belajar mandiri atau disebut dengan otodidak. Tutorial itu banyak di luar sana ya, di YouTube, di Facebook, di Instagram banyak sekali. Belajar sendiri. Ini banyak jalan. Ya, banyak jalan untuk belajar sendiri. Nah, yang kedua teman-teman, selain belajar juga teman-teman bisa membaca. Baca buku. Buku-buku tentang sosial media. Yang dimaksud buku ini bukan hanya buku real ya. E-book itu kan sekarang banyak sekali ya. Dari buku dan e-book itu banyak yang jualan ya, yang murah-murah 90.000, 100.000 gitu ya. Itu murah-murah teman-teman. Itu silakan teman-teman baca buku tentang sosial media. Teman-teman juga bisa belajar mandiri. Banyak sekali video-video di YouTube
di TikTok, di IG ya, yang membahas tentang gimana caranya bisa bermain YouTube. Nah, terus yang ketiga, selain membaca dan teman-teman juga belajar secara otodidak, teman-teman juga harus melakukan yang namanya praktek. Nah, teman-teman mempraktekkan ini hasil dari belajarnya ini tadi. Supaya apa? Ya supaya cita-citanya tercapai. Cita-citanya apa? Cita-citanya menjadi seorang konten kreator. Ya. Nah, tentu saja dalam proses belajar ini, kalau kita ibaratkan ini ada yang namanya learning curve. Learning curve itu seperti ini. Ini awal belajar itu nggak ada hasilnya teman-teman, nggak ada hasilnya. Nanti begitu kita sudah mulai menguasai skill, ya skillnya sudah mulai naik ya. Ini saya ibaratkan skill yang dulunya nggak bisa bikin video, sekarang bisa bikin video. Nanti akan teman-teman akan mulai upgrade. Nah pada saat sudah mulai upgrade inilah fase nanti teman-teman sudah mulai bisa menghasilkan uang dari sosmed. Nah seperti itu. Dan tentu saja ini adalah fungsi waktu. Jadi kalau saya ibaratkan ini adalah fungsi uang. Nah di sini nggak ada duitnya teman-teman. Justru di sini boncos. Kenapa? Karena teman-teman harus mengeluarkan duit. Untuk apa? Ya untuk beli ebook, untuk beli misalkan kuota ya, trial error, beli tools, beli bot, macam ini banyak macam ini ebook, misalkan bot, untuk beli tools. Teman-teman juga harus mencoba metode-metode ini memakan waktu. Ya ini yang disebut dengan learning curve. Semua pelajaran di dunia itu mengalami yang namanya hal ini, learning curve atau kurva pembelajaran. Teman-teman bisa cek videonya Pak Renal Kasali mengenai learning curve ya. Dijelaskan secara gamblang sama beliau dengan begitu bagus. Nah, karena ini akan memakan banyak waktu, teman-teman ya silakan siapin waktunya. Silakan siapin waktunya untuk bisa apa? Untuk bisa menjadi ini tadi. Konten kreator baik itu mau di YouTube, di TikTok, di Facebook ya. Di sini tadi di YouTube, di TikTok, di Facebook, di Reels, Instagram, X, Snack Video bebas. Bahkan bisa nanti kalau misalkan ada platform-platform baru, teman-teman bisa menghasilkan dari situ. Kenapa? Karena teman-teman sudah mempunyai yang namanya skill. Ya. Kalau sudah punya skill, maka teman-teman bisa level A. Sama seperti di dunia gaming. Kalau skillnya belum bisa, EXP-nya belum muncul ya, ini EXP lah ya. Kalau misalkan kita bermain game gitu ya, EXP-nya ini belum terkumpul, maka kita nggak bisa level up teman-teman. Nah untuk bisa level up kan kita harus jatuh bangun dulu. Nah itu silakan teman-teman jatuh bangun untuk membangun cita-citanya menjadi konten kreator. Seperti itu ya, jalannya terjal. Jadi jangan dikira orang itu misalkan dia pamer AdSense-nya ada di sini, misalkan 50 juta. Ini misal ya teman-teman ya, 50 juta. Jangan dilihat ininya. Tapi teman-teman harus lihat ini. Gimana dia terjalnya bisa sampai ke sini. Ini yang harus teman-teman perhatikan. Jalan terjalnya itu harus teman-teman perhatikan. Dan berapa lama dia harus melakukan proses belajar ini. Ya. Dan ini dalam proses belajar tentu saja orang kadang-kadang tidak bisa belajar sendiri sehingga dia memerlukan mentor. Di sini ada mentor, terus di sini ada mentor lagi, misalkan ini mentor A, ya di sini ada mentor B, di sini ada mentor C, ya, di sini ada lagi mentor X, gitu ya. Sehingga skill atau kemampuan orang ini untuk bisa akhirnya mendapatkan poin yang diinginkan itu berasal dari kumpulan pengetahuan dari mentor-mentor ini, ya. Sehingga orangnya sekarang sudah bisa mencapai di level ini, level AdSense-nya anggaplah 50 juta ke atas. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa kok ada orang buka kelas? Kenapa? Ini banyak pertanyaan ke saya juga, banyak yang bertanya. Kenapa mas kalau AdSense-nya gede kok buka kelas? Saya jawab dengan sangat simpel. Saya ingin membantu banyak orang, terutama seperti nasihat dari guru-guru saya dulu.
Kalau kita itu hidup harus bermanfaat untuk orang lain, ya. Dan saya sudah belajar dari banyak juga suhu-suhu, ya, baik dari suhu YouTube maupun yang non YouTube, ya. Akhirnya saya mendapatkan skill yang saya inginkan tadi. Sehingga skill ini kalau misalkan diterapkan ke sang newbie pemula, ya teman-teman ya, newbie pemula yang masih nul pudul tadi, tidak punya skill sama sekali, maka dia akan memangkas kurva yang bawah ini, ya, bisa memangkas. Jadi yang sebelah sini dipotong. Kenapa? Karena yang di sebelah sini tadi itu harus proses yang panjang tadi, harus belajar dengan buku, dengan e-book, ya, dengan tools, dengan suhu-suhu yang cukup banyak, ya, suhu-suhu yang cukup banyak misalkan, dan belum lagi modal dana yang harus dikeluarkan, ya. Ini kita pangkas sehingga teman-teman langsung mendapatkan intisarinya. Nah, sehingga level belajarnya itu memangkas waktu. Karena saya akui sendiri, saya belajar YouTube itu bukan dari awal langsung bisa, ya. Saya itu belajar sejak tahun 2016, ya. Itu tidak hanya di YouTube sebenarnya. Kalau teman-teman pernah tahu saya dulu ada di platform BlazBlue, ya, itu belajar FB Ads juga. Terus saya dulu juga belajar Flippa, ini reskin Android, ya. Terus juga saya belajar di kelas-kelas yang lain, yang semuanya itu akhirnya melevel up skill saya, sehingga saya mengumpulkannya tadi menjadi satu ramuan yang bisa mempersingkat proses belajar ini tadi. Ini saya sebutnya potion, ya, atau ramuan. Nah, ramuan ini yang akhirnya saya share dalam bentuk kelas, ya teman-teman, ya. Seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi kenapa kok saya buka kelas? Ya, sebenarnya tujuannya sangat simpel. Seperti nasihat-nasihat guru-guru saya, ya, ilmu itu harus diamalkan dan ilmu itu harus di skill up terus. Karena dengan saya mengajarkan, saya juga ternyata mendapatkan banyak pelajaran berharga dari orang-orang yang saya ajari, ya. Jadi ada transfer of knowledge namanya. Transfer of knowledge, ya. Transfer of knowledge inilah yang akhirnya membuat saya skillnya tambah naik lagi, ya, seperti itu. Karena kalau kita sudah mentok di posisi atas sebuah piramid misalkan, ya, posisi atas kita mentok nih, kita nggak pernah tahu ternyata di luar sana ada piramid-piramid yang lain, ya, ada piramid-piramid yang lain. Dan bisa jadi piramid-piramid ini bukan milik kita tapi milik orang lain. Disinilah yang adanya dengan transfer of knowledge. Dan di sini juga saya juga akhirnya bisa memiliki yang namanya komunitas. Ya, alhamdulillah saya bikin grup ini dari nol, sekarang sudah ada di sekitar 300-an something, ya. Orang-orang yang insya Allah vibe-nya positif. Nah, seperti itu ya teman-teman, ya. Itu penjelasan simpel kenapa kok kita itu harus belajar, ya, teman-teman, ya. Kalau misalkan teman-teman nggak punya modal, ya silakan belajar di grup gratisan ini, nggak masalah sama sekali, karena ini salah satu grup juga yang saya bikin untuk memberikan motivasi. Ya, tentu saja saya nggak akan bongkar semuanya di grup gratisan ini, ya. Kenapa? Ya karena akan sangat miris, ya. Misalkan ini ada si A, ya, dia bayar ke kelas saya, ya, bawa uang dengan mahar supaya dia mendapatkan ilmu. Terus di sini ada si B, ya, dia nggak bawa apa-apa, masuk ke kelas gratis, ya, ini bawa 0, berharap dapat ilmu yang sama, ya. Yang kasihan ini dong, dia harus keluar effort. Dan ini memang seperti kata guru saya, Mas Imam Janur, juga mengatakan dulu, kalau mengajar itu jangan gratis, nggak boleh gratis. Kenapa? Karena ilmu itu mahal dan ilmu itu harus dihargai, ya teman-teman, ya. Ilmu itu sakral, jadi nggak boleh digratisin. Karena saya yakin kalau digratisin itu banyak yang tidak praktek. Tapi kalau ada orang di sini, ya, si merah ini tadi, ini dia effort, dia harus keluar duit dulu untuk bisa ikut kelas.
Akhirnya dia ada satu pemikiran di dalam kepalanya, ada ide yang harus dia dipaksa. Ya, ini namanya daya paksa. Daya paksa ini adalah yang pertama, gimana supaya cuannya ini balik, alias balik modal. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau sudah ada daya paksa ini, insya Allah orang itu akan mau bergerak. Dan setiap ada pergerakan itu nanti akan membawa pada yang namanya level up tadi. Tentu saja dengan fase yang dipersingkat, karena fase learning skillnya ini sudah diramu oleh orang yang berpengalaman. Seperti itu ya. Dan saya tidak mewajibkan teman-teman untuk belajar di saya, karena banyak sekali suhu-suhu di luar sana. Saya juga belajar dari banyak suhu ya teman-teman ya, yang mengajarkan tentang YouTube dan non YouTube. Teman-teman silakan memilih mana yang dekat dengan daerahnya, mana yang cocok, monggo, tidak ada batasan. Oke, itu saja dari saya. Selamat berjuang. Terima kasih, kita bertemu lagi di video-video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.